Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok sintaksis akan membawakan presentasi pada sore hari ini. Apa itu sintaksis? Sintaksis secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang artinya tatein, artinya menempatkan. Jadi secara etimologis sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis yang berasal dari bahasa Belanda yaitu sintaksis. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah sintak. Secara definisi, pengertian sintaksis adalah cabang bahasa mengenai studi penghimpunan kata-kata dalam kalimat-kalimat dan alat dengan mana hubungan seperti itu terlihat. Misalnya tertib, kata, atau infleksi. Sintaksis berkenaan dengan penemuan jenis-jenis kalimat dasar dengan pemberian penggantian yang muncul dari setiap unsur dari jenis unsur itu. Sintaksis adalah studi dan aturan-aturan dari hubungan kata-kata satu sama lainnya, sebagai penyatuan gagasan dan sebagai bagian-bagian dari struktur-struktur kalimat, studi, dan ilmu bangun kalimat. Sintaksis menurut Ramelan mengatakan, sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Ringkasnya, sintaksis adalah studi penghimpunan dan tautan timbal balik antara kata-kata, frasa-frasa, klausa-klausa di dalam kalimat. Unsur bahasa yang termasuk di dalam sintaksis adalah frase, klausa, dan kalimat. Tuturan dalam hal ini menyangkut apa yang dituturkan orang dalam bentuk kalimat. Struktur sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis itu terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Menurut Verher, fungsi-fungsi sintaksis itu yang terdiri dari unsur-unsur S, P, O, dan K itu merupakan kotak-kotak kosong atau tempat-tempat kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa karena kekosongannya. Tempat-tempat kosong itu akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan memiliki peranan tertentu. Contoh kalimat, nenek melirik kakek tadi pagi. Tempat kosong yang bernama subjek diisi oleh kata nenek yang berkategori nomina. Tempat kosong yang bernama predikat diisi oleh kata melirik yang berkategori verba. Tempat kosong yang bernama objek diisi oleh kata kakek yang berkategori nomina. Dan tempat kosong yang bernama keterangan diisi oleh frasa tadi pagi yang berkategori nomina. Frasa. Apa itu frasa? Frasa atau frase adalah sebuah makna linguistik. Lebih tepatnya, frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah kumpulan kata non-predikatif. Artinya, frasa tidak memiliki predikat dalam strukturnya. Itu yang membedakan frasa dari klausa dan kalimat. Contoh, nenekku di pohon. Ciri-ciri frasa. Frasa memiliki beberapa ciri yang dapat diketahui, yaitu terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya, menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat, mengandung satu kesatuan makna gramatikal, dan bersifat non-predikatif. Jenis-jenis frasa. Yang pertama, jenis frasa berdasarkan kelas kata. Frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nominal dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, frasa nominamodatif atau mewatasi. Misal, rumah mungil, hari Senin, buku 2 buah, bulan pertama, dan lain-lain. Yang kedua adalah frasa nomina koordinatif atau tidak saling menerangkan. Misal, hak dan kewajiban, sandang pangan, lahir batin, dan lain-lain. Contoh yang ketiga adalah frasa nomina apositif. Contoh frasa nomina apositif. A. Jakarta
Ibu kota negara Indonesia sudah berumur 485 tahun. B. Melati, jenis tanaman perdu, sudah menjadi simbol bangsa Indonesia sejak lama. Frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Kelompok kata ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu frasa verbal modikatif atau pewatas, terdiri atas pewatas belakang. Misal, A. Ia bekerja keras sepanjang hari. B. Kami membaca buku itu sekali lagi. Pewatas depan. Misal, A. Kami yakin mendapatkan pekerjaan itu. B. Mereka pasti membuat karya yang lebih baik lagi pada tahun mendatang. Yang kedua, frasa verbal koordinatif. Frasa verbal koordinatif adalah 2 verba yang digabungkan menjadi satu dengan adanya penambahan kata hubung dan atau. Contoh kalimat A. Orang itu merusak dan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. B. Kita pergi dari toko buku ke perpustakaan. Frasa verbal apositif yaitu sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Contoh kalimat A. Pekerjaan orang itu berdagang kain kini semakin maju. B. Jorong tempat tinggalku dulu kini menjadi daerah pertambangan batu bara. Frasa adjektiva. Frasa adjektiva ialah kelompok kata yang dibentuk oleh kata sifat atau keadaan sebagai inti dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan, seperti agak, dapat, harus, lebih, paling, dan sangat. Kelompok kata ini terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Frasa adjektiva modikatif atau membatasi. Misal, cantik sekali, indah nian, hebat benar, dan lain-lain. 2. Frasa adjektiva koordinatif. Misal, tegap kekar, aman tentram, makmur dan sejahtera, dan lain-lain. 3. Frasa adjektiva positif. Misal, A. Sri Kandi cantik, ayu menawan, diperistri oleh Arjuna. B. Desa Jorong tempat tinggalku dulu kini menjadi daerah pertambangan batu bara. Frasa positif bersifat memberikan keterangan tambahan. Frasa Sri Kandi cantik dan Desa Jorong merupakan unsur utama kalimat, sedangkan frasa ayu menawan dan tempat tinggalku dulu merupakan keterangan tambahan. Frasa adverbial. Frasa adverbial ialah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modifikasi atau muatasi. Misal, sangat baik kata baik merupakan inti dan kata sangat merupakan pewatas. Frasa yang bersifat modifikasi ini contohnya ialah agak besar, kurang pandai, hampir baik, begitu kuat, pandai sekali, lebih kuat, dengan bangga, dengan gelisah. Frasa adverbial yang bersifat koordinatif atau yang tidak menerangkan. Contoh frasanya ialah lebih kurang kota, lebih tidak menerangkan kurang, dan kurang tidak menerangkan lebih. Frasa pronominal. Frasa pronominal ialah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Frasa ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah modikatif. Misal, kalian semua, Anda semua, mereka itu, dan mereka berdua. Yang kedua, koordinatif. Misal, engkau dan aku, kami dan mereka, saya dan dia. Yang ketiga, apositif. Misal, A. Kami, putra-putri Indonesia, menyatakan perang melawan narkotika. Frasa numeralia. Frasa numeralia ialah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Frasa ini terdiri atas 1. Modikatif. Contoh, mereka memotong 20 ekor sapi kurban. B. Kami membeli setengah lusin buku tulis. Yang kedua adalah koordinatif. Contoh, entah 2 atau 3 sapi yang telah dikurbankan. 2 atau 3 orang telah menyetujui kesepakatan itu. Frasa interrogatif. Koordinatif ialah frasa yang berintikan pada
kata tanya. Contoh, jawaban dari apa atau siapa ciri dari subjek kalimat. Jawaban dari mengapa atau bagaimana merupakan pertanda dari jawaban predikat. Frasa demonstratif koordinatif ialah frasa yang dibentuk oleh dua kata yang tidak saling menerangkan. Contoh, saya tinggal di sana atau di sini sama aja. Kami pergi kemari atau ke sana tidak ada masalah. Frasa preposisional koordinatif ialah frasa yang dibentuk oleh kata depan yang tidak saling menerawangkan. Contoh, petualangan kami dari dan ke Jawa memerlukan waktu 1 bulan. Perpustakaan ini dari, oleh, dan untuk masyarakat umum. 2. Frasa berdasarkan fungsi unsur pembentuknya. Berdasarkan fungsi dari unsur pembentuknya, frasa terdiri dari beberapa macam, yaitu frasa endosentris, yaitu frasa yang unsur-unsurnya berfungsi untuk diterangkan dan menerangkan, atau menerangkan dan diterangkan. Contoh frasa, kuda hitam, 2 orang. Ada beberapa jenis frasa endosentris, yaitu 1. Frasa atrubatif, yaitu frasa yang pola terbentuknya menggunakan pola DM atau MD. Contoh, ibu kandung, DM, 3 ekor, MD. 2. Frasa positif, yaitu frasa yang salah satu unsurnya atau pola menerangkan dapat menggantikan kedudukan unsur intinya atau pola yang diterangkan. Contoh, Alip si penari ular sangat cantik. Kata Alip posisinya sebagai diterangkan, sedangkan si penari ular sebagai menerangkan. 3. Frasa koordinatif. Frasa koordinatif yaitu frasa yang unsur-unsur pembentuknya menduduki fungsi inti atau setara. Contoh, ayah, ibu, warta, berita, dan lain-lain. Frasa eksosentris yaitu frasa yang salah satu pembentuknya menggunakan kata tugas. Contoh, dari Bandung, kepada teman di kelurahan, dan lain-lain. Frasa berdasarkan satuan makna yang dikandung atau dimiliki unsur-unsur pembentuknya. Unsur kategori frasa berdasarkan satuan makna yang dikandung atau yang dimiliki unsur-unsur pembentuknya dapat dibagi menjadi beberapa frasa, yaitu 1. Frasa biasa, yaitu frasa yang hasil pembentukannya menjadi makna yang sebenarnya denotasi. Contoh kalimat, ayah membeli kambing hitam, meja hijau itu milik ibu. 2. Frasa idiomatik, yaitu frasa yang hasil pembentukannya menimbulkan atau memiliki makna baru atau makna yang bukan sebenarnya. Contoh kalimat, orang tua Lintang baru kembali dari Jakarta. Klausa. Klausa merupakan tataran dalam sintaksis yang berada di atas tataran frase dan di bawah tataran kalimat. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan-runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Jenis-jenis klausa. Berdasarkan strukturnya dapat dibedakan adanya klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, dan karena itu mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadikan predikatnya dapat dibedakan menjadi klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektival, klausa adverbial, dan klausa preposisional. Dengan adanya berbagai tipe verba, maka dikenal adanya klausa transitif, klausa intransitif, klausa refleksif, dan klausa resiprokal. Klausa adjektival adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektiva, baik berupa kata maupun frase. Klausa adverbial adalah klausa yang predikatnya berupa adverbial. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frase berkategori. Klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa numerilia.
Klausa merupakan kata adalah klausa yang subjeknya terikat di dalam predikatnya. Meskipun di tempat lain ada nomina atau frasa nomina yang juga berlaku sebagai subjek. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Oktavian Filji Afridan dan Afina Sajidah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.